The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. The world was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep. Noel, 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 Noel.
keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't
semuanya saut-sautan, oke? Are you ready? 1, 2, 3, go say hey, say oh, yo ho ho ho, yo ho ho ho, say hey, oh, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Songs and boy, what feels and was, what seals
kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan senang hati Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Give him praise. Semuanya darimu Tuhan, semuanya untukmu Tuhan. Segala yang baik yang ada padaku Tuhan, itu berasal darimu Tuhan. Hanya berasal darimu Yesus. Natal ini, tahun ini, segalanya Tuhan berasal darimu, olehmu, dan untukmu Tuhan. Yes Lord. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of
you are all things, and to you are all things, or from you are all things, and to you are all things, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara lebih lagi Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, Merry Christmas. Selamat Natal buat jemaat yang dikasihi Tuhan, GKI Light to the Nation, dan seluruh orang yang mengikuti ibadah Natal ini. Saya percaya Natal kali ini adalah Natal yang luar biasa, karena saya percaya di tengah pandemi sekalipun kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Amin, puji Tuhan. Tetap semangat ya, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita masih ada dalam satu tema yang sama, yaitu karena Dia, because of Him. Nah hari ini saya akan berbicara karena Dia berbeda dari apa yang saya sampaikan ketika malam Natal kemarin. Saudara, hari ini tetap dengan ayat yang sama saya akan sampaikan buat saudara, untuk saudara bisa lihat kemana sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, khususnya memasuki tahun 2021 ya. Ini menjadi perenungan sekali lagi. This is the time, waktu yang tepat untuk mereview hidup kita. Kadang-kadang begini saudara, kita menjalani hidup sudah cukup lama dan cukup panjang, tapi kita nggak pernah mereview. Apakah hidup kita sudah efektif? Apakah hidup kita sudah dijalani dengan benar? Apakah hidup kita memang betul-betul tidak menjalankan hal yang sia-sia selama ini? Ini perlu saudara. Dalam bekerja aja setiap tahun ada review. Toh, apakah pekerjaan kita sudah mencapai hasil, sudah baik atau tidak? Nah hari ini, Natal kali ini adalah Natal yang paling tepat untuk mereview hidup kita. Temanya karena Dia. Ayat yang kita akan baca adalah Roma 11, ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. So, semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi semua datang dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Semua hidup ini is just for Him. Hanya untuk Dia, bukan untuk kita. Saudara yang dikasihi, kalau begitu kita menyadari sekarang bahwa segala sesuatu dalam dunia ini, alam semesta dengan seluruh isinya, itu yang memulai adalah Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 firman Tuhan bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi belum ada, tapi yang membuat itu ada adalah Tuhan. Ya kan? Lalu Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah Firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu dimulainya, titik awalnya itu Tuhan. Kita bisa ada karena Dia. Kita bisa hidup karena Dia. Kita bisa memiliki harta, kita bisa memiliki segala kepemilikan kita karena Dia. Kita bisa punya keturunan karena Dia. Kita bisa punya pekerjaan karena Dia. Kita punya bisnis karena Dia. Sumbernya adalah satu, yaitu Tuhan. Nah, kalau demikian saudara, benar Rasul Paulus bilang begini. Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus bilang begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, katanya. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi apa sih yang kau punyai? Apa sih yang Anda punyai? Rasul Paulus lagi nanya gitu kepada saudara dan saya. Apa sih yang kau punyai sekarang yang kau tidak terima? Yang merupakan hasilmu? Semua itu datang dari Tuhan, kira-kira begitu. Yang kamu terima. Jika engkau memang menerimanya, bukan hasil usahamu. Hidup ini aja kita terima kan? Diterima dari Tuhan kan? Mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kenapa? Kita seolah-olah kita yang hebat. No, kita harus tahu. Semua itu datang dari Tuhan. Bahkan Yohanes pernah menulis dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat Yohanes 3 ayat 27. Di sana dia katakan bahwa kita tidak bisa menerima apapun kalau bukan disediakan oleh surga. Nah, jadi Bapak Ibu,
Kalau Paulus bilang begitu, jangan memegahkan diri seolah-olah ini hidup ini adalah hasil usaha saya. Oh tidak, saudara, itu semua karena pemberian dari Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, ini waktunya kita merenung. Kalau demikian, saudara, kalau sumber hidup ini adalah dari Tuhan, berarti bukan diri kita sumbernya. Halo, amin, saudara. Sumbernya bukannya bisnis kita, kalau begitu bukan. Sumbernya adalah Tuhan. Tapi seringkali kita beralih, kita pikir bisnis kita sumbernya, uang kita sumbernya. Anda harus tahu Tuhan itu sumbernya. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, kalau hidup ini diberikan oleh Tuhan, berarti saudara harus tahu, hidup ini bukan untuk diri kita dong, untuk yang memberi. Betul ya? Karena kita diberi kesempatan untuk hidup, nah kita harus menjalani hidup seperti apa yang dia sudah desain, yang dia sudah rancang buat saudara dan saya. Di masa pandemi seperti begini, saat yang tepat untuk saudara di hari Natal ini, untuk merenungkan, meninjau kembali bagaimana saudara dan saya menjalani hidup. Sebelum kita masuk ke akhir tahun dan masuk di awal tahun. Nanti, menutup akhir tahun dan masuk di awal tahun, renungkan baik-baik. Perenungannya begini kira-kira. Untuk apa sih saya hidup? Coba renungkan baik-baik. Simple. Untuk apa saya hidup? Saudara hidup untuk apa? Anda yang tahu, Anda yang jawab, Anda yang mesti lihat, kita yang mesti lihat. Untuk apa hidup? Saya ini hidup untuk siapa? Untuk siapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Lalu apa sih yang ingin kita capai dalam hidup ini? Kita mau mencapai apa? Nah, 3 hal yang kita perlu tanya dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk siapa? Dan mau mencapai apa? Banyak orang tidak merenung ini sampai pada waktunya nanti baru menyesal. Baru bingung, saya hidup nih ngapain? Cuma cari duit, menjalani hidup, tapi kita nggak tahu untuk apa, untuk siapa, dan apa yang kita mau capai dalam hidup ini. Belum terlambat, saya percaya, belum terlambat. Justru saya percaya dengan tema karena dia ini, kesempatan buat Bapak, Ibu, Saudara semua, kita semua, untuk merenung kembali. Nah, saudara, dalam Filipi 1 ayat 21 Rasul Paulus menulis firman Tuhan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Paulus hidup ini adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kenapa dia bisa nulis ayat ini? Karena dia tahu bahwa hidup yang dia terima ini, yang bukan dari dia, yang diterima dari Tuhan, ini adalah anugerah. Ini adalah kesempatan, ini adalah pemberian yang dimana Tuhan kasih dia kesempatan untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan yang memberikan hidup itu kepada dia. Nah karena itu dia berkata hidup bagi dia adalah Kristus yang sudah memulihkan hidupnya, yang sudah mengubah hidupnya, yang sudah membaharui hidupnya, yang membuat hidupnya lebih berkualitas. Maka dia bilang hidup ini adalah Kristus. Kalaupun mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan yang menciptakannya. Bukan sesuatu yang menyedihkan. Kalau begitu Bapak Ibu, Natal, kelahiran Yesus adalah pemberian Bapa yang terbesar dan terbaik bagi manusia. Untuk bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan dia. Kalau demikian saudara, Natal ini diberikan oleh Bapa agar supaya orang mengalami pemulihan dalam hidupnya. Karena selama ini karena akibat dosa, hidupnya banyak yang ada dalam kegelapan, hancur. Saudara, kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan seterusnya. Tapi dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat, pemberian yang terbaik, ya, itu anaknya yang tunggal ini, supaya saudara dan saya mengalami pemulihan dan hidup penuh dengan kemenangan. Nah saudara, kalau Anda ngerti ini luar biasa. Natal itu artinya pemberian Allah kepada kita Bapa supaya hidup kita berkualitas, supaya hidup kita bermakna. Bukan cuma sekedar berhasil, bukan cuma sekedar kaya, tapi berkualitas. Buat apa kaya, buat apa berhasil, hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebingungan. Saudara, kita perlu belajar menjadi orang yang mengerti bahwa Natal ini artinya kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan cuma dikasihi, kita diterima, dipedulikan oleh Tuhan. Nah inilah perenungan yang perlu kita perhatikan. Dan lewat Natal ini kita menyadari bahwa hidup kita dipenuhi oleh Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan. Berarti kita punya hidup full
berasal dari sorga itu ada pada kita. Yes, oleh karena Natal, oleh karena kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, pertanyaannya begini, ya, perenungan kita begini, saudara, hari ini. Setelah Anda dan saya mengalami semua yang tadi saya bilang, dipulihkan, ya toh, kemudian dipenuhi sukacita dan seterusnya. Kalau hidup kita sudah seperti ini, diperbaharui, pilihannya ada dua dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah menikmati hidup yang sudah dipulihkan ini. Hidup yang sudah dipulihkan, yang sukacita, kita nikmati untuk kepentingan kita sendiri. Itu bisa alternatif pertama. Atau alternatif kedua, karena hidup kita sudah dipulihkan, hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita, saudara, berkualitas, bermakna, maka kita memberikan hidup ini yang terbaik kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup dan yang berkenan. Ayatnya Roma 12 ayat 1, saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebabnya, saudara, kita perlu mengerti bahwa hidup ini adalah kemurahan. Jadi karena itu, udah dipulihkan, kita berikan hidup ini buat Dia. Tidak sedikit saya perhatikan orang-orang yang sudah dipulihkan hidupnya, dia menjalani hidup yang dipulihkan untuk dirinya sendiri. Perenungan hari ini, di masa pandemi ini, mengingatkan siapa kita. Kita rentan, kita ringkih, saudara. Kita itu sangat fragile. Saudara, itu sebabnya kenapa, saudara, lewat ini kita belajar. Ayo, renungkan baik-baik selama ini kita hidup. Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk siapa? Kita mau capai apa sih dalam hidup ini? Coba renungkan baik-baik. Ini adalah perenungan yang sangat tepat buat kita di Natal kali ini di pandemi. Karena dia berarti dalam menjalani hidup, dengar baik-baik, harus menjadi motivasi. Coba katakan sama saya, motivasi. Yes. Dorongan. Yes. Jadi karena dia, because of him, karena dia harus jadi motivasi dan dorongan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu menjadi alasan kenapa, dorongan, motivasi kita menjalani hidup dalam rumah tangga. Motivasi kita adalah karena dia. Membesarkan anak karena dia. Kita berkorban untuk keluarga kita karena dia. Demikian juga motivasi dan dorongan ini karena dia dalam mengerjakan pelayanan. Anda melayani bukan karena Anda mau, karena Anda suka, kita suka. No, ini karena dia. Sehingga kalau kita melayani karena dia, maka kita tahu kita melayani tanpa pamrih. Amin. Nah, karena dia harus menjadi motivasi dan dorongan dalam melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan, kata Paulus, bekerjalah seperti engkau kepada Kristus. Kenapa? Karena dia. Halo, amin. Kita bukan cuma bekerja karena kita mau mendapatkan gaji, tidak. Nah, karena dia harus menjadi motivasi dan dorongan dalam mengembangkan bisnis saudara. Menjalankan bisnis, mengembangkan bisnis. Bisnis saudara bukan untuk saudara, saudara kembangkan karena dia. Jadi Anda melakukan itu, Anda mengembangkan bisnis itu karena Tuhan. Karena dialah aku lakukan ini. Dan aku kembalikan kepada dia. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Itu ayatnya tadi kita sudah baca, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk karena dia harus menjadi motivasi dan dorongan kita dalam menentukan pilihan-pilihan dan keputusan dalam hidup ini. Saya banyak temukan orang dalam memilih, dalam mengambil keputusan, mengikuti apa yang dia pikir baik dan dia mau. Bukan mikir, ini karena Tuhan aku pilih ini. Alasannya, dorongan saya mengambil keputusan ini, mengambil pilihan ini karena Tuhan. Saudara, Anda menikah atau tidak menikah, bukan karena saya mau menikah atau nggak mau menikah, karena Tuhan. Paulus kemudian akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menikah karena Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, merencanakan masa depan. Demikian juga kita merencanakan masa depan karena dia. Memasuki tahun 2021, Anda tahu itu karena dia. Motivasi, dorongan saudara dalam merencanakan masa depan adalah karena dia. Sudahkah Anda didorong, termotivasi karena dia dalam hidup ini? Maka kalau Anda mengerti itu, kita baca ayatnya. Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Paulus menulis begini. Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Saya baca ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Kenapa dianggap rugi? Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi apa yang dia sudah dapatkan selama ini, dia merasa dia hebat, justru dianggap rugi karena alasannya pengenalan dia akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, dia tinggalkan semua kemewahannya, dia tinggalkan semua kemegahannya, semua kehebatannya, dia tinggalkan karena dia. Ya, dalam konteks ini, ayat ini saya berhenti sebentar. Kita melayani karena apa sih? Karena diminta, karena ada kesempatan, karena memang kita mau, karena kita suka berorganisasi, karena kita suka bersama dengan teman-teman di gereja, atau karena dia. Kita menjadi seorang yang full time, melayani sepenuh waktu. Karena apa sih? Dorongannya karena apa? Ada banyak faktor orang bisa full time. Tetapi saudara, saya percaya ketika Anda sepenuhnya melayani Tuhan, karena dia. Ini yang Rasul Paulus katakan, alasannya karena dia. Ya, ayat yang ke-9, Filipi 3. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Perhatikan, dia bilang, yang aku kehendaki adalah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuh, Rasul Paulus berkata bahwa semua ini karena dia. Makanya karena dia kepengen kenal lebih Tuhan dengan lebih dekat. Dia mau alami kehidupan Kristus yang ada di muka bumi ini sebagai manusia. Dia juga pengen alami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sudah memikirkan ini baik-baik? Renungkan. Masih ada beberapa hari ke depan sampai akhir tahun. Buat rekonsiliasi sama Tuhan. Buat saudara satu kerinduan, Anda komitmen Tuhan tahun depan. Saya mau melakukan sesuatu. Saya mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai saudara nanti setelah lewat masa pandemi ini, hanya lewat begitu saja tanpa ada perenungan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, menjalani hidup karena dia, berarti kita perlu sekarang ini menyelaraskan hidup kita karena dia. Kalau sebelumnya kita hidup karena kita, karena anak, karena istri, karena suami, karena orang tua, karena ini, karena itu, hari ini kita perlu menyelaraskan hidup kita karena dia. Siap Anda menyelaraskan hidup saudara? Align your life. Karena saya percaya saudara memasuki tahun depan, kita percaya tahun depan musim kita adalah transformasi dan kemenangan. So di sini kita harus belajar saudara, menyesuaikan diri, mengalami transformasi di tahun depan. Are you ready? Oke. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang harus kita selaraskan dalam hidup kita dalam menjalani hidup karena dia? Yang pertama, memenuhi tujuan dan rencana Tuhan bagi kita. Karena dia, makanya hidup kita mesti tahu apa rencana Tuhan buat saya di atas muka bumi ini. Sehingga hidup saudara, hidup saya bukan lagi tentang saya. Bukan lagi tentang keluarga saya semata-mata. Walaupun itu perlu kita lakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang ada dalam keluarga. Tapi kita mesti tahu, kita hidup bukan lagi untuk kita atau keluarga kita. Tapi kita hidup untuk dia. Makanya Paulus berkata Galatia 2:20 bahwa hidup yang kujalani bukan lagi karena aku, tapi karena Kristus. Betul nggak saudara? Nah jadi saudara, poin yang pertama sekali lagi, kita harus belajar menyelaraskan hidup ini untuk memenuhi tujuan dan rencana Tuhan buat saya, buat saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Jadi baik kita bekerja, baik kita berbisnis, jadikan pekerjaan, jadikan bisnis itu sebagai pekerjaan. Coba bilang sama saya, pekerjaan. Yes, pekerjaan untuk menafkahi hidup saudara. Tapi pekerjaan ini hanya untuk mendukung. Mendukung apa? Mendukung panggilan saudara dalam menggenapi rencana dan tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi bukan pekerjaannya yang menjadi tujuan akhir, karena pekerjaan, karena karir, karena bisnis, bukan. Tapi bisnis dan pekerjaan itu menjadi sebuah pekerjaan untuk menopang hidupmu dan mendukung panggilan Tuhan buat saudara, penentuan Tuhan buat saudara dalam tujuan dan rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Selaraskan baik-baik. Kita bukan hidup untuk bekerja, berbisnis, sukses semata-mata, tidak. Tapi jadikan itu semua untuk dukungan buat kita dipanggil oleh Tuhan.
Saudara, ada satu kisah nyata bagaimana seorang pilot, kapten pilot SQ Singapore Airlines yang begitu luar biasa penghasilannya. Akhirnya saudara, dia pakai semua simpenannya, tabungannya, hasil kerjanya untuk mendukung panggilan dia untuk membangun orang-orang di daerah. Wow. Saya percaya saudara, ini yang penting. Kalau dia merasa itulah panggilan Tuhan buat dia, kerjakan itu saudara. Jadi kesempatan buat saudara dan saya. Karena dialah, makanya Anda lakukan itu. Makanya kita lakukan itu. Makanya saya lakukan ini. Saudara lakukan itu. Ada katakan amin? Yes. Yang kedua, penyelarasan hidup seperti apa supaya kita bisa punya hidup karena dia. Yang kedua adalah tidak mencari hormat. Tidak mencari pujian dari manusia. Karena semua itu berasal dari dia, karena dia, maka kita kepengen hidup ini dapat pujiannya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Di era sekarang teknologi saudara, di sosial media, orang maunya kita punya postingan tuh di like. Kalau kita nggak di like, malah kita yang bisa, kok kenapa sih kamu nggak kasih komen, nggak nge-like dan sebagainya. Kita kepengen orang lain suka sama kita punya postingan. Mereka nggak ngomong like, nggak apa, terserah saudara. Ada amin. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat ke-10, saya bacakan ya. Jadi bagaimana sekarang? Kata Paulus, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dia bilang, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, masih mau dapat pujian dari manusia, mau mendapat hormat dari manusia, kata dia, aku bukan hamba Kristus. Wow. Nah, kalau orang yang ngerti bahwa hidup ini karena dia, dan dia tidak mencari hormat dan pujian dari manusia, maka ketika mereka melayani, karena orang yang mengerti seperti ini, melayani Tuhan pasti akan sepenuh hati, tulus buat Tuhan. Nggak ada udang di balik bakwan, nggak ada maksud terselubung, nggak ada, pasti dia tulus. Ya, karena dia tahu dia tidak mencari hormat. Manusia kalau nggak menghormati dia atau nggak memberikan pujian, nggak apa-apa buat dia, karena dia tahu dia dapat pujian dari Tuhan. Dan saya percaya dia bekerja di perusahaan sekalipun, dia sadar bahwa nanti promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena dia tahu, hormat dari Tuhan, semua pujian bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Tuhan yang memuji dia, Tuhan yang mengangkat. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, yang satu diangkat, satu direndahkan, kata Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pun melayani, Anda melayani untuk menyenangkan dia. Anda membesarkan anak nih, Anda tahu Anda membesarkan anak bukan cuma sekedar nanti orang-orang bilang, wah anaknya hebat ya, bagus ya, luar biasa ya, sukses ya. Bukan cuma itu saudara, itu hanya tambahan kalau memang ada. Tapi Anda membesarkan anak supaya anakmu kenal Tuhan dan mendapat pujian. Mendapat, saudara, Tuhan berkata, baik benar perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mendapat pujian dari Tuhan. Makanya saya ulangi lagi, sebagai orang tua, kita perlu tahu bahwa anak-anak ini titipan Tuhan yang perlu kita arahkan, bukan semaunya dia. Halo, amin saudara. Itu adalah yang kedua, menyelaraskan hidup kita karena dia. Tidak mencari hormat, tidak mendapat pujian dari manusia. Yang percaya dan setuju katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, karena kita tahu semua itu dari dia, maka hidup ini kita perlu selaraskan. Yang ketiga adalah kita harus punya sikap hati seorang hamba. Karena kita hamba Kristus. Karena hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, kita punya hati seperti seorang hamba. Karena kita tahu hidup ini pemberian, hidup ini anugerah, hidup ini kesempatan. Maria ketika dia tahu ada malaikat datang kepada dia, karena ini di masa Natal tentunya, saudara, malaikat datang kepada dia berkata dia akan hamil dari Roh Kudus. Dia juga nggak tahu bagaimana caranya, tapi ini jawabannya dari Maria. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Firman Tuhan bilang begini, Lukas 1:38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi sikap hati seorang Maria yang berkata, walaupun dia nggak ngerti prosesnya gimana dia hamil, dia belum menikah, bagaimana bisa caranya, tapi dia bilang, jadi kehendakmu karena aku ini hambamu.
Bisakah Anda juga mengatakan bahwa hidup ini saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa menjalani, tapi saya tahu saya serahkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, karena aku ini hamba-Mu. Artinya kalau demikian kita punya sikap hati yang rendah hati. Artinya kita punya ketaatan, saudara, mudah taat sama Tuhan. Artinya saudara, kita tidak menuntut hak sebagai seorang hamba. Dunia sedang mengajarkan kita menuntut hak, tapi Tuhan mengajarkan kita menyerahkan hak, dan Tuhan yang membela hak kita. Bisa katakan amin. Saudara, kita punya hati yang mengatakan bahwa saya hidup karena kemurahan dari Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara tahu lagu itu luar biasa, saudara. Kemurahan Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar hidup ini. Hidup tanpa kemurahan Tuhan sia-sia. Karena kita menjalani hidup ini karena kemurahan Tuhan. Maka kita harus tahu kita ini hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan nggak perlu bersungut-sungut. Karena hamba Tuhan nggak perlu mengeluh. Karena hamba Tuhan kita nggak perlu keluh kesah. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi poin yang ketiga, miliki sikap hati seorang hamba. Kalau Anda tahu hidup ini karena Dia. Haleluya. Jangan jadi seperti seolah-olah saya ini orang berharga, orang penting, bos dan seterusnya. No, kita hamba. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat, bagaimana saudara dan saya bisa menyelaraskan hidup ini karena Dia di waktu-waktu seperti ini? Penting sekali loh saudara. Ya, yang keempat, siap menolong dan peduli dengan sesama dan lingkungan. Siap menolong dan peduli dengan sesama dan lingkungan kita. Saudara, kalau kita hidup bukan karena Dia, karena kita akan hidup egois loh. Tapi karena kita tahu kita bisa ada sampai hari ini karena Dia, kita bisa punya sesuatu karena Dia, karena kita punya kehidupan rumah tangga sampai hari ini karena Dia, maka kita kepengen hidup yang kita alami ini dialami orang-orang lain. Dan oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa bagaimana kesusahan orang lain, bagaimana orang lain perlu ditolong. Supaya mereka pun mengalami kehidupan yang sama dengan kita. Bisa katakan amin. Apakah Anda siap untuk menolong? Apakah siap Anda peduli? Banyak orang dalam hidup hari-hari ini, saudara, di zaman modern seperti ini, semua serba cepat, semua serba target, mau jadi seperti ini. Gak peduli dengan orang-orang. Saya percaya, saudara, kalau hidup ini karena Dia, kita bersedia menolong, berkorban buat orang lain. Sadarkah Anda? Kalau kita tahu hidup ini karena Dia, pengorbanan kita nggak nganggap itu susah. Kita akan menganggap itu sukacita. Serius, kita akan menganggap itu sukacita. Kenapa? Karena semua itu adalah karena Dia. Oh iya, kita lakukan sesuatu karena kita bersukacita sebagai ungkapan sukacita, ungkapan kasih, ungkapan syukur kita sama Tuhan. Kita nggak merasa bahwa itu sulit buat kita. Bisa katakan amin. Haleluya. Mau memberi yang terbaik, mau menolong orang, ini waktunya. Kalau selama ini mungkin di pandemi kita rasa kayaknya gimana ya kita hidup sendiri gitu ya, terasing di rumah, terus-terusan gitu misalnya. Mari kita renungkan. Ini waktunya untuk saudara dan saya merenungkan. Natal ini bukan cuma sekedar, oh iya puji Tuhan kita nonton secara online. No. Tapi jadikan Natal ini betul-betul menyadarkan kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bukan karena kita, tapi kita hidup karena Dia. Tolong orang lain yang butuh pertolongan. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Kalau Anda tahu hidup karena Dia, saya sangat yakin kita tidak akan sulit untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Bapa sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang terbaik kita berikan adalah hidup kita. Di dalam cerita Alkitab, saya teringat ada satu kisah, seorang bernama Barsilai. Nah, seorang Barsilai ini, ya, di dalam Alkitab, itu menceritakan tentang bagaimana dia adalah salah satu dari 3 orang kaya yang mensupport Daud dan pasukannya. Ketika mereka habis perang, mereka capek, mereka lelah, disediakan makan, minum, tempat tidur, dan seterusnya. Nah, Daud merasa pemberian dari Barsilai ini sudah bagus. Nah, saudara, lalu dia kepengen mengajak Barsilai ini pergi sama-sama dia. Artinya apa? Dia mau mengajak, ayo hidup bersama dengan dia.
Barzilai nggak mau, saudara. Barzilai hanya cukup memberi yang dia punyai, tapi tidak bisa memberikan hidupnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bukan cuma Anda memberi milikmu, hartamu, asetmu, uangmu saja, tapi hidupmu jauh lebih penting. Bisa katakan amin? Yes, mudah untuk menulis cek dalam memberi, tapi sulit untuk memberi diri kepada Tuhan. Korban yang sebenarnya yang Tuhan cari adalah diri saudara. Bisa katakan amin? Karena Anda harus tahu bahwa hidup ini karena Dia. Anda bisa menulis cek karena Dia kan. Jadi sumbernya Dia, inspirasinya datang dari Dia. Kita bisa diberkati karena Dia. Tapi kita tahu bahwa hidup kita ini pakai hidupku Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Di kantor, di bisnis, dan seterusnya. Nah, kalau Anda bisa memberikan dirimu, maka sangat mudah untuk Anda bisa memberikan hartamu kepada Tuhan. Banyak orang untuk memberi yang terbaik buat Tuhan dari sisi harta, sulit. Kadang-kadang hitungan, saudara. Tapi untuk kebutuhan dia nggak peduli, nggak ngitung, saudara. Apa yang menjadi kebutuhannya dia beli aja, nggak pikir dua kali. Tapi kalau untuk memberi kepada Tuhan, pikir 2 kali, pikir 3 kali, bahkan mungkin 4 kali saudara. Sampai pakai kalkulator dia hitung. Hari ini Bapak Ibu, Bapa di surga sudah memberi yang terbaik. Yesus Kristus. Bahkan dia memberi dirinya di atas kayu salib. Buat saudara, saya. Dia menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Dia mati di atas kayu salib. Orang yang terkutuk. Supaya saudara dan saya dimerdekakan dari kutukan. Dan Anda mengalami kehidupan yang dimerdekakan. Makanya Paulus berkata, saudara dan saya adalah lebih dari orang yang menang. Yang menang adalah Tuhan di atas kayu salib. Dia lewati semua kesulitan. Setelah dia menang, dia berikan hadiah itu kepada saudara. Anda tanpa harus melewati Via Dolorosa. Miliki hidup seperti ini. Karena Dia. Saudara dan saya hari ini, mari kita semua bersama-sama, ayo renungkan baik-baik. Menjelang akhir tahun, jangan lewat begitu saja. Lewat dengan kengerian karena pandemi ini. Tapi mari kita lewati tahun ini dengan mensyukuri. Ada pesan seperti ini yang membuat saudara mereview. Saya hidup buat apa? Saya hidup buat siapa? Dan apa yang saya mau capai? Termasuk buat Anda yang masih muda. Anda harus pikir seperti itu. Saya hidup untuk apa? Saya ulangi. Saya hidup untuk siapa? Apa sih yang saya mau capai dalam hidup ini? Pada akhirnya, saudara dan saya akan kembali kepada pencipta. Dari debu, kita kembali kepada debu. Hidup cuma satu kali. Isilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena Dia. Amin. Anda bekerja karena Dia. Anda berbisnis karena Dia. Anda melayani karena Dia. Anda mempedulikan orang lain karena Dia. Anda memberi karena Dia. Puji Tuhan, karena Dia, because of Him. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami perlu menyelaraskan hidup untuk hidup karena Engkau, because of You, oh God. Karena kami bisa ada hari ini, kami bisa hidup hari ini, kami bisa survive sampai hari ini karena Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi motivasi, menjadi dorongan hidup kami dalam mengambil keputusan karena Engkau, dalam memilih pekerjaan karena Engkau, sehingga kami tidak mau memilih pekerjaan, memilih bisnis yang menjauhkan kami dari Engkau. Kami, Tuhan, merancang masa depan kami karena Engkau, Tuhan. Kami melayani karena Engkau, Tuhan. Mari Bapak, biarlah pesan ini masuk dalam hati setiap kami, sehingga kami melewati tahun ini, kami tahu karena Engkau. Dan kami memasuki tahun yang baru, melayani, bekerja, berbisnis, memberi pertolongan, memberi perhatian karena Engkau. Terpuji namamu. Hambamu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Engkau bekerja, Engkau sempurnakan setiap pesan-pesanmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati katakan amin. Sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year tentunya. God bless you. Give you thanks, I will give you thanks all day.
Got a whole long list I could talk about. I'm gonna start right now. Thank you for your mercy. Thank you for the grace. Thank you for the blessing. Thank you for the day. Thank you for the things you do. But I gotta say, thank you, Lord, for who you are. You're the God I praise. You're the best. You're the best. Jesus, you're the best. All day, Lord, my soul be blessed. Got a whole long list that I'm thankful for, but I know there's more. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your patience. You never give me